Jumpa lagi dengan M Auto Car Channel yang berbagi informasi seputar servis mobil. Ya, kali ini kita dapat Toyota Avanza ya. Toyota Avanza tahun 2008. Tahun 2008 ya. Pengerjaannya ganti kopling set. Nah, ini kalau ganti kopling set Avanza apaan aja ya yang diganti spare partnya? Kita bisa lihat ada 5 piece spare part yang diganti. Jadi ini lengkap ya, diganti satu set. Ini kampasnya, ini cover clutchnya atau kita bilang mataharinya ya. Ini release bearingnya. Kenapa release bearing harus diganti? Biasanya kalau ini walaupun belum rusak ya, akan nimbulin bunyi kasar. Nah itu makanya lebih bagus kalian diganti biar cakep semua. Ini pegangannya nih, besi pengait si release bearingnya. Ini untuk kabel koplingnya. Karena kalau untuk Avanza yang 13 masih pakai kabel ya, belum pakai fluida. Jadi belum pakai minyak, masih pakai kabel. Nah ini kenapa harus diganti juga? Biasanya kalau kabel udah lama, efeknya di pedal koplingnya berat. Nah kalau kabelnya diganti baru, enak lagi. Jadi seperti baru semua ya, jadinya enak semua. Karena spare partnya baru semua, jadi enak pasti. Kita coba tes ke mobilnya ya. Kenapa kopling diganti? Nah itu ciri-cirinya gimana, coba kita cek. Tapi kalau tadi ini saya cek, ini parah banget koplingnya ya. Kita hidupkan mesin. Nah ini kita injek koplingnya, nggak kelihatan ya. Nah ini injak koplingnya, masuk di gigi 1. Karena ini udah parah, masuk gigi 1, kita tarik rem parkirnya nih, kita lepas koplingnya. Nah, mesin nggak mati nih, mesin nggak mati, mobil nggak jalan. Nah ini udah slipnya udah parah ya. Biasanya kalau yang masih lumayan, ini kita tarik rem parkir, kita masuk gigi 2 atau enggak gigi 3, itu kita lepas pedal koplingnya, baru nyampe setengah dia biasanya mati mesinnya. Nah ini udah parah nih ya, tuh nggak mati. Jadi kita lepas rem parkir, ini lebih parah lagi, kita masuk gigi 1 nih, kita lepas. Nah ini mobil cuma jalan sedikit banget, jadi udah sama sekali nggak ada tenaganya. Ini udah parah ya. Nah nanti coba kita lihat spare partnya yang lama seberapa parah habisnya. Oke, kita lanjut pembongkaran ya. Lanjut nih ya, udah dibongkar kondisinya. Kita bisa lihat nih roda gilanya atau flywheelnya jadi pada kemakan ya. Nah ini nanti bisa kita amplas aja, pakai amplas kasar terus pakai amplas halus, masih oke, masih aman. Nah ini untuk kampas koplingnya nih, kampas koplingnya udah habis banget. Nah, nanti ngeblur gambarnya ya. Nah ini bisa dilihat kampas koplingnya habis parah. Jadi paku kelingnya udah sampai bergesekan sama mataharinya dan si flywheelnya. Nih habis banget ya, makanya udah nggak ada tenaga sama sekali, selip. Nah ini cover clutchnya juga baret parah ya, karena kena paku kelingnya, bergesekan dengan paku keling. Nah ini untuk release bearingnya udah kasar nih, bearing rodanya, bearing release bearingnya udah kasar karena kering nih ya, pada merah, panas, grisnya kering, jadi dia kasar, bunyi kasar. Nah ini wajib diganti nih kalau ganti kopling. Walaupun ini masih bisa dipakai lagi, efeknya pasti bunyi kasar karena dari bearingnya ini kering. Ini ganti yang baru, Kalau yang baru masih oke pasti ya, pasti halus lagi suaranya, normal lagi seperti baru semuanya, seperti dari baru beli maksudnya ya, untuk kondisi koplingnya, karena diganti satu set. Nah ini juga biasanya diganti karena patah biasanya. Kalau ini patah, ini ya harus diganti. Biasanya patah karena si release bearing ini pecah atau rusak berakibat dudukan besinya ini bergesekan, jadi lama-lama patah. Nah ini antisipasinya kita pesenin juga ya, ganti baru. Ini untuk part numbernya. Nah ini untuk
kampas koplingnya yang baru nih ya, tebelnya segini harusnya nih kalau baru tuh. Paku kelingnya tuh dalam. Tuh dalam segitu tebelnya. Dan ini yang lama tuh udah sampai habis banget, sampai ke bergesekan. Paku kelingnya bergesekan sama si cover clutchnya. Saking habisnya. Nah, ini untuk mataharinya atau cover clutchnya yang baru. Nah, ini kondisinya. Original ya. Nah, kalau original packagingnya seperti ini kurang lebih. Untuk yang barang asli ini kabel koplingnya udah kita ganti duluan. Jadi nanti tinggal pasang aja nih. Jadi kita duluin biar gampang, biar selesainya sekalian. Ini kita gantungin aja dulu di sini. Nah, ini untuk unit transmisinya ada rembes-rembes ya di bagian persneling. Nah, ini bisa diganti nih. Seal-sealnya bisa diganti semua, direstorasi. Jadi nggak ada bocor-bocor, cakep lagi. Kalau area depan masih kering. Nih di area depan juga ada sealnya ya, seal input transmisi. Cuman untuk ganti seal inputnya mesti dibongkar total transmisinya. Jadi di OH semua, seal-sealnya ganti semua satu set, itu bisa awet lagi bertahun-tahun, jadi aman. Nah, ini kita tinggal lanjut bersih-bersih. Ini kita pakai lagi ya garpunya, bersih-bersih, dibersihin, kasih pelumasan juga semua, dipasang. Ini cover clutchnya ini mesti di momen ya, momen torsi kisaran 300 kgf cm. Nanti bisa disimak. Oke, kita lanjut ya, lanjut proses pemasangan ya. Ini flywheelnya udah kita amplas ya, jadi segini cukup kondisinya. Yang penting dia rata. Jadi untuk pergesekan dengan kampas kopling yang baru smooth atau halus, tidak getar di pedal koplingnya. Nah, ini untuk kampasnya ya, pemasangannya seperti ini. Jadi ada yang sisi nonjol, sisi rata. Yang nonjol kita masukin ke dalam. Nah, kita simpan di dalam begini, tinggal pasang sana ke flywheelnya. Ya, lanjut, ini cover clutchnya udah terpasang ya ke flywheel. Ini pakai SST untuk nyenterin. Jadi si kampas kopling ini biar center ke lubang yang ada di flywheel itu, untuk memudahkan pemasangan si transmisinya untuk nanti ya. Jadi ini kondisi udah center, bisa dilihat. Nah, tuh. Jadi lubangnya harus center di tengah-tengah flywheelnya, di tengah-tengah cover clutchnya maksudnya ya. Ini SST-nya untuk mengecek. Ini udah enak, udah masuknya udah lurus. Tinggal pengencangan nih bautnya, baut 12 sekeliling. Jadi kita kencangkan dulu pakai kotrek angin. Nanti kita cek dengan momen torsi. Nah, ini udah kencang semua ya, sekeliling. Tinggal dicek pakai momen torsi di 300 kgf cm. Kita lanjut ke momen torsinya ya. Ini momennya menggunakan Tonichi. Nah, kita bisa set ukurannya di sini nih. Udah ngeblur ya. Nah, nih kita bisa set di sini ukuran 300. Nah, ini 300 ya. Tuh ngeblur. Nah, ini 200, satu strip di atasnya 200 dan 400. Jadi 300. Ini posisinya di 0. Nah, untuk mengganjal si flywheelnya biar nggak muter, kita pakai baut cover transmisinya nih. Kita pasang. Seperti ini kuncinya ya. Kita tinggal momen torsi. Nah, kita momen torsinya nyilang ya, lebih bagus dari yang ada pinnya dulu nih. 3 ada pinnya, ada bosnya atau penyenternya ya. Kita momen dari sini dulu, nyilang. Nah, sampai bunyi. Nah, menyilang lagi di sisi berikutnya.
Nah kalau udah semua, buat mastiin kita momen putar ya, cek semua satu-satu lagi. Nah oke. Jadi momen torsi udah selesai, flywheel udah center, tinggal pasang transmisinya atau naik transmisinya, rapiin semua. Style free play-nya nanti kita bisa kasih tutor juga untuk style free play koplingnya ya. Nah ini untuk salah satu trik pemasangan transmisi di Avanza lama ya. Karena di Avanza lama kan ada bracket nih, bracket si coolant. Nah ini biasanya nyangkut atau nabrak ke transmisi pas proses pemasangan. Nah ini triknya kita ikat pakai tali ya, atau kawat juga boleh ke sini, biar dia naik, biar dia geser dulu. Jadi pas masuk transmisi langsung masuk gampang. Nah biasanya kalau nggak diikat ya langsung ketiban transmisi. Nah itu repot juga. Nah ini salah satu trik mudahnya ya. Oke lanjut kita naik transmisinya. Naik lagi. Oke. Dagangan. Sorry. Dia nih up. Habis baterainya. Habis parah, nggak bisa jalan. Ya lanjut untuk akhir video nih kita share cara style koplingnya ya, free play kopling. Ini kita lihat dari pedalnya dulu. Ini belum diapa-apain ya, masih bawaan dari pabrikannya ininya apa? Kabelnya, jadi belum kita setel. Ini jaraknya terlalu jauh ya, free playnya terlalu banyak. Kalau free playnya terlalu banyak begini, biasanya kita injek kopling full, baru lepas dikit mobil langsung jalan. Nah biasanya kalau yang belum biasa pasti kaget dan mesin mati-mati terus ya. Jadi mesti di setel. Biasanya tetap ada free play, cuman sedikitnya sekitar segini ya. Kita bisa cek setel free playnya dari bawah, dari ujung kabel koplingnya. Nah biasanya disesuaikan sama pola pengendara si customernya itu sendiri ya. Ada yang suka pendek atau dilepas tinggi baru jalan, ada juga standarnya sih dilepas tengah jalan ya. Itu udah paling aman, udah paling enak, jadi awet juga di kampas koplingnya. Yuk kita cek setelan koplingnya. Ya, kita bisa lihat setelan koplingnya di ujung kabelnya nih ya. Nah ini dia kabel yang baru. Jadi masih ada tanda dari bawaan pabrikannya ya, belum kita setel. Dan kondisinya setelannya terlalu jauh atau free play-nya terlalu banyak ya. Jadi kalau diangkat sedikit langsung jalan. Ini kita bisa kencengin, kita putar ke arah kanan sebanyak 20 biasanya. Kalau kelebanyakan bisa kita kurangin, kalau kurang bisa kita tambahin. Nah itu tadi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah kita setel 20 dulu. Nanti kita cek dulu udah pas atau belum, atau kebanyakan bisa kita kurangin, atau kurang bisa ditambahin. Nah setelannya dari sini ya, cukup mudah. Kalaupun nggak pakai lift, kita ngolong aja bisa dijangkau pakai tangan kita. Jadi bisa dirasa atau bisa kita rasain udah setel berapa klik ya, karena ada stoppernya ini. Oke, ini juga semua kondisi udah kita pasang rapi ya.
udah terpasang kencang semua, dipastikan kencang semua, rapi semua. Nah ini karkol juga udah rapi ya, baut udah kencang semua, jadi tinggal test drive aja. Oke, cukup sekian ya untuk sharing cara ganti kopling Toyota Avanza 2008. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video M Auto Car Channel berikutnya. Terima kasih.